semuanya berdiri, semuanya berdiri. Yuk, Naina bikin dari situ aja. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, anak-anak semua, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, hari ini Bapak absen dulu ya. Abdul Fatan ada? Ya. Agnia Kansa? Agung Rofrizal? Alisa Siva? Ananda Rafa? Aska? Dava Anugrah? Masuk ya? Desi Fatimah Nusara? Ya, Yusri Wahyudi? Ya. Esther, terima kasih. Farsan Azza? Jenny Herlita? Ya, Yunaina? Kirana Aulia Putri? Muhammad Wirakana? Ya, nggak ada ya. Muhammad Riki Al-Basri? Jadi yang nggak masuk 4 orang ya? Kalian jaga kesehatan ya, biar tetap sehat karena kondisi udaranya lagi sering musim kayak gini. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita tepuk semangat dulu ya. Masih ingat kan tepuk semangat? Tepuk semangat. Hari ini kita akan belajar tentang makanan sehat ya. Salah satunya tentang organ pencernaan. Tadi pagi ada yang sarapan nggak? Sarapan pakai apa? Sarapan kalian sarapannya lewat mana? Hidungnya dulu ya, di mulut ya. Ya. Terus tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama melalui pengamatan gambar dan diskusi kelompok tentang sistem pencernaan manusia. Siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pencernaan pada manusia dengan benar. Kemudian melalui pengamatan gambar dan diskusi kelompok, siswa mampu menyebutkan fungsi dari masing-masing organ pencernaan manusia. Dan nanti karakter yang diharapkan adalah kalian bisa religius, nasionalis, kerjasama, rasa ingin tahu yang tinggi dan integritas. Ya. Sekarang coba amati gambar di depan ini ya. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Organ? Ini ada apa? Organ? Tepatnya organ apa? Kan kemarin kita udah belajar tentang organ sistem pencernaan pada hewan. Sekarang kita belajar tentang sistem pencernaan pada manusia ya. Ya, ini Bapak akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Standar kompetensinya adalah yang pertama mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi fungsi organ pencernaan manusia dan hubungannya dengan makanan dan kesehatan. Kita langsung ke materi. Materinya kita hari ini ada alat pencernaan pada manusia, proses pencernaan pada manusia dan gangguan pencernaan pada manusia. Kita masuk ke materi yang pertama, alat pencernaan pada manusia. Nah, di alat pencernaan pada manusia di sini ada saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan pada
kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Untuk kelenjar pencernaan kita ada kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Ya, kita masuk ke organ pencernaan yang pertama, yaitu mulut. Di mulut itu terjadi pencernaan mekanik dengan bantuan gigi dan pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim, yaitu enzim petialin. Enzim petialin itu berasal dari air ludah atau kelenjar ludah yang berfungsi mengubah amilo menjadi glukosa. Jadi kalau kalian punya makanan, misalnya nasi putih ya, nasi putih yang kalian punya itu kalau maunya makanan sebanyak berapa kali sih? 10. Ya, standarnya itu 32 kali ya. Jadi kalau kalian punya nasi putih sebanyak 32 kali, lama-lama nasi putih yang kalian punya itu lama-lama akan menjadi manis. Jadi lama-lama akan jadi manis karena pengaruh dari kelenjar ludah, yaitu enzim petialin yang membuat amilo menjadi glukosa. Ya, lanjut ya. Yang kedua adalah kerongkongan. Ini adalah gambar kerongkongan. Kerongkongan namanya di sini, di leher. Ya, jadi kerongkongan itu berfungsi mengantarkan bahan makanan yang dimakan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu bergerakan meremas-remas. Jadi di dalam kerongkongan itu ada gerakan meremas-remas, itu berfungsi untuk mendorong makanan dari mulut ke lambung. Ya, itu di kerongkongan. Kemudian lanjut ke lambung. Lambung atau perut besar itu berbentuk kantong yang terletak di rongga perut sebelah kiri ya, sebelah kiri kalian, kiri atas. Lambung itu terbagi menjadi 3, yaitu kardiak, kudus, dan tirosus. Lambung berfungsi mencerna makanan dengan gerakan otot lambung hingga menjadi bubur kip. Jadi lambung itu fungsinya untuk menyerap makanan dengan bantuan asam klorida. Asam lambung ya. Jadi di dalam lambung itu ada asam yang berfungsi untuk menghancurkan makanan. Kemudian dari lambung kita masuk makanan ke usus halus. Usus halus itu panjangnya kurang lebih 7,5 meter. Tapi karena bentuknya lingkar-lingkar di perut, jadi tidak kelihatan panjangnya. Usus itu terbagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Dan usus halus itu berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan dari makanan yang kita makan. Dan sari-sari makanan itu digunakan oleh tubuh untuk membentuk energi bagi tubuh. Jadi sari-sari makanan diserap, kemudian diedarkan ke tubuh melalui pembuluh darah. Dan di usus juga mempunyai bentuk atau feeling, jadi kayak bebel-bebel di samping-sampingnya ya. Kemudian makanan dari usus halus masuk ke usus besar. Usus besar itu dia berfungsi mengatur kadar air. Jadi di usus besar nanti makanan diserap airnya. Makanan diserap airnya yang nantinya akan dibuang. Jadi usus besar itu untuk mengatur kadar air pada sisa makanan, melepaskan garam yang berlebihan pada darah, dan membusukkan makanan dengan bantuan bakteri E. coli. Nah, setelah makanan busuk, setelah makanannya busuk, nanti sisa-sisa makanan akan dibuang di organ yang terakhir, yaitu anus. Anus itu adalah saluran pembuangan dari manusia. Ya. Anus letaknya di mana? Di bawah ya, di pantat ya. Di anus, Pak. Ya. Jadi nanti di anus ada gerakan peristaltik atau otot besar yang akan mendorong feses menuju rektum dan menuju ke anus untuk dikeluarkan. Dan di sekitar lubang anus itu terdapat otot sadar yang melintang yang mengatur proses pembuangan feses. Jadi dia bisa mengendor dan mengencang. Ya, inilah gambaran tentang sistem alam pencernaan.
usus halus, usus besar, dan anus. Itu urutannya ya, dari atas ke bawah, dari mulut, makanan dikunyah, kemudian ke kerongkongan, kemudian ke lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ya. Ini Bapak ada video pembelajaran, silakan ditonton ya. Saja sistem pencernaan pada manusia. Apakah yang dimaksud dengan sistem pencernaan makanan? Sistem pencernaan makanan adalah suatu proses mengubah makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Sistem pencernaan makanan juga dapat diartikan suatu proses memecah mengolah makanan kompleks menjadi yang lebih sederhana menggunakan bantuan enzim dan organ-organ pencernaan. Ini organ-organ pada sistem pencernaan yaitu mulut, paru oral, mulut, kerongkongan atau esophagus, Ya, kalian tadi sudah belajar tentang sistem pencernaan pada manusia ya. Sekarang Bapak ada lembar kerja, silakan kalian isi sendiri-sendiri ya. Boleh didiskusikan sama kelompok kalian. Sama kelompok kalian. Ya, teman-teman semua, tadi kalian sudah diskusi dengan kelompok kalian ya tentang sistem pencernaan pada manusia. Dan sekarang Bapak minta tolong perwakilan satu orang dari satu kelompok untuk maju ke depan kelas mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang gambar organ pencernaan manusia dan fungsinya. Silakan dari kelompok satu, ada yang mau maju? Oh ya, Nia, silakan Agnia. Ya, ini Agnia akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan nanti kalian semua akan menanggapi ya. Silakan kalau ada yang bertanya, silakan ditanyakan langsung. Ya, silakan Agnia untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Gambar organ pencernaan manusia. Pertama, mulut. Kedua, kerongkongan. 3, lambung. Keempat, usus halus. 5, keenam, anus. Fungsi organ pencernaan mulut. Makanan masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan air.
Ya teman-teman semua, ini Agnia sudah mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Ya, dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Ya, Fatir, silakan Fatir. Gimana cara mencerna makanan? Ada kelompok juga bertanya Agnia. Gimana cara mencerna makanan? Mencerna makanan. Coba Agnia jelaskan bagaimana cara mencerna makanan. Makanan dicerna secara kimiawi. Pencernaan itu dilakukan oleh getah berbulu dan getah pankreas. Getah berbulu berfungsi untuk mencerna lemak. Getah pankreas berfungsi untuk mengubah zat menjadi gula. Ya, demikian penjelasan dari Agnia. Fatir, bagaimana, sudah jelas apa belum? Sudah ya? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Agnia sudah memberikan presentasi penjelasan dari sistem pencernaan pada manusia. Silakan boleh kembali ke tempat ya. Ya, beri tepuk tangan yang lain. Jadi kita belajar tentang sistem pencernaan pada manusia ya. Urutannya apa yang pertama? Mulut. Kemudian yang kedua? Saya. Yang ketiga? Lambung. Lalu? Khusus besar. Terus halus. Khusus besar. Khusus Besar. besar. Anus ya. Ya. Jadi makanan di dalam tubuh itu dicerna melalui 6 proses ini. Dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus ya. Dari mulut ditelan di kerongkongan, lalu diolah di lambung, diserap sari-sari makanannya oleh usus halus, kemudian diserap airnya oleh usus besar, dan kemudian terakhir dikeluarkan melalui anus. Ya, jadi tadi kalian sudah mendengarkan dari teman kalian tentang proses perjalanan makanan dari mulut sampai ke anus. Sekarang silakan kalian buka buku yang ada di meja kalian. Silakan dibaca tentang sistem pencernaan pada manusia. Halaman 14. Tadi kan kita sudah belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Coba Bapak pengen tanya kalian, siapa yang bisa menyebutkan sistem pencernaan pada manusia dari awal sampai akhir? Siapa? Ayo. Ya, Farsen. Silakan Farsen. Atau mulut untuk mengunyah atau menghancurkan makanan. 2. Kerongkongan untuk menelan. 3. Lambung untuk mencerna makanan. 4. Usus halus untuk menyerap sari-sari. 5. Usus besar untuk menyerap air. 6. Anus untuk mengeluarkan gas dan tinja. Ya, kita hari ini sudah belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Ada yang mau bertanya tentang kegiatan pada hari ini? Sudah jelas semua ya? Kalau sudah jelas, Bapak bagikan soal latihan ya. Nanti silakan dikerjakan. Kemudian nanti dikumpulkan ke Bapak lagi. Silakan ya. Ya, kalau yang sudah selesai mengerjakan boleh dikumpulkan lagi ke depan ya. Sini, ya. Ayo. Ya, kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Hari ini ada yang mau bertanya lagi nggak tentang pelajaran hari ini? Sudah jelas semua ya? Ya, jadi hari ini kita belajar tentang sistem pencernaan pada manusia, yaitu yang pertama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Mulut fungsinya buat apa? Mengunyah makanan. Kerongkongan menelan makanan. Lambung melanjutkan makanan dengan bantuan asam lambung. Usus halus
terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Usus besar terjadi proses penyerapan air. Anus untuk tempat pembuangan sisa makanan ya dari hasil pencernaan. Ya, nanti Bapak kasih tugas kalian di rumah. Kalian coba amati ya. Kalian amati dari proses kalian makan. Kalian makan makanan yang ada di rumah. Kalian amati baik-baik dan dirasakannya dari mulut. Kalian kunyah dulu, lalu ditelan lewat kerongkongan, kemudian ke lambung. Nanti makanan akan disalurkan ke usus halus, usus besar, dan esokan harinya itu biasanya makanan akan dikeluarkan melalui anus, ya. Oke. Ya, ada yang mau bertanya lagi tentang pelajaran hari ini? Ada ya, kalau nggak ada, ya udah kita langsung berdoa untuk pulang ya, karena waktunya sudah siap. Ya, kita telah sampai di tahap akhir dari pembelajaran hari ini, yaitu kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Siapa? Akhirnya bisa coba. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan diolah melalui proses pencernaan. Proses pencernaan adalah proses penghancuran makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap tubuh. Nama alat pencernaan manusia: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Bersih.